Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yang mana pada pertemuan ini kita memasuki pertemuan kelima ya. Di dalam pertemuan kelima ini saya akan membahas mengenai pemodelan sistem berbasis data. Ya. Di dalam sistem basis data ya terdiri dari record akuntansi di dalam sistem berbasis komputer yang disajikan di dalam 4 jenis magnetik yang beredar, yaitu mengenai file induk, file transaksi, file referensi, dan file arsip. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu file induk. File induk adalah yang berisi data-data akun ya, yang berasal dari buku besar pembantu. Contoh dari file induk yaitu misalnya nilai dari data-data induk yang diperbaharui dari transaksi tersebut. Kemudian file transaksi adalah file yang sifatnya sementara ya, yang mana file ini menyimpan record transaksi yang akan digunakan untuk mengubah ataupun memperbaharui data yang ada di dalam file induk. Contohnya misalnya pesanan, penjualan, penerimaan persediaan, dan penerimaan kas. Kemudian file referensi ya. File referensi ini yang mana menyimpan data yang digunakan sebagai standar ya untuk memproses file transaksi. Misalnya program pembayaran gaji yang bisa dirujukan ke tabel pajak. File referensi ini meliputi daftar harga untuk faktur pelanggan, data pemasok yang diotorisasikan ke dalam daftar nama pegawai. Kemudian file arsip. File arsip ini berisi record ya tentang transaksi masa lalu yang dipertahankan untuk referensi yang akan datang. Bentuk transaksi ini merupakan bagian yang sangat penting dari jejak audit, yang mana file arsip ini meliputi jurnal-jurnal, informasi pembayaran, gaji periode sebelumnya, daftar nama pegawai sebelumnya, tentang akun yang akan dihapus di dalam buku besar periode berikutnya. Nah, di dalam sistem basis data ada yang namanya istilahnya diagram relasi entitas ya, ataupun disingkatan dengan REA. Diagram REA ini adalah suatu teknik dokumentasi ya yang digunakan untuk menyajikan relasi antara entitas ataupun sumber daya peristiwa dalam sebuah sistem ya. Dan dalam sebuah sistem itu terdiri dari entitas. Entitas ini adalah sumber dayanya seperti mobil, kas, ataupun persediaan lainnya. Kemudian sebuah peristiwa ya. Sebuah peristiwa ini kejadian pesanan barang contohnya. Kemudian proses penerimaan kas, pembaharuan ya, ataupun dari data pelanggan ataupun data pemasoknya. Nah, di dalam sistem basis data ada istilahnya flow map ya. Flow map ini berisi perangkat lunak yang didedikasikan untuk menganalisis dan menampilkan interaksi ataupun sebuah aliran data
jenis data di dalam dua lokasi yang saling terhubung ya, masing-masing dari item data ya. Lokasi di mana tempat asal aliran data tersebut dan lokasi tujuan di mana aliran itu berakhir. Di dalam aliran data ada istilahnya aliran masuk, kemudian dan aliran keluar ya. Misalnya ya, komputer dari segi pengunjung rumah sakit, kemudian barang, penggunaan layanan pertanian ataupun telekomunikasi dan sebagainya. Di dalam pemodelan sistem berbasis dokumen ya, sering dijelaskan di dalam pemodelan ini mengenai flowchart. Ya, apa itu flowchart? Flowchart itu adalah teknik sistem yang paling sering digunakan untuk menggambarkan ataupun menunjukkan arus data dan tahapan operasional di dalam sebuah sistem. Apa itu diagram arus data ya? Diagram arus data ini biasanya digunakan dalam simbol ya, dalam simbol biasanya di mana simbol-simbol tersebut menunjukkan proses sumber-sumber data, arus data, entitas sebuah sistem ya, untuk menyajikan rincian dari kegiatan proses aktivitas bisnis tersebut. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan mengenai pemodelan sistem informasi ya. Apabila ada kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.